Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka, mahasiswi Universitas Handayani Makassar, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Pada video ini saya akan membahas materi etika, moral, dan akhlak. Latar belakang, dalam kehidupan sehari-hari, manusia dihadapkan pada berbagai pilihan yang membutuhkan penilaian terhadap apa yang benar dan salah, baik dan buruk, atau pantas dan tidak pantas. Penilaian ini seringkali didasarkan pada 3 konsep utama, yaitu etika, moral, dan akhlak. Ketiganya memiliki peran penting dalam membentuk karakter individu dan menjaga harmoni dalam keluarga. Baik, kita masuk ke penjelasan pertama. 1. Menjelaskan pengertian etika, moral, dan akhlak. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari kata ethikos yang berarti timbul dari kebiasaan. Adalah segala sesuatu di mana etika bukan hanya sesuatu yang dipelajari, tetapi juga sesuatu yang diinternalisasi melalui praktik berulang. Misalnya, tindakan jujur yang dilakukan secara konsisten dapat menjadi kebiasaan yang mencerminkan karakter moral seseorang. Pengertian moral. Moral merujuk pada nilai dan aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Moral berasal dari bahasa Latin mores yang berarti tata cara, kebiasaan, perilaku, dan adat istiadat dalam kehidupan. Pengertian akhlak. Akhlak adalah perilaku yang mencerminkan keimanan seseorang berdasarkan ajaran agama Islam. Akhlak berasal dari bahasa Arab khuluq yang berarti perilaku, tabiat, atau karakter. Baik, kita masuk ke penjelasan kedua. Karakteristik moral dan akhlak. 1. Bersifat universal. Moral adalah prinsip umum tentang benar dan salah yang berlaku di berbagai budaya, meskipun penerapannya bisa berbeda. Kedua, berdasarkan hati nurani. Moral berakal dari kesadaran batin manusia untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap baik. Yang ketiga, dipengaruhi oleh norma sosial. Moral seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, seperti kejujuran, keadilan, dan rasa hormat. Yang keempat, bersifat relatif. Standar moral bisa berbeda-beda tergantung pada budaya, agama, atau waktu tertentu. Yang kelima, fokus pada tindakan dan konsekuensinya. Moral menilai apakah suatu tindakan berdampak baik atau buruk terhadap individu atau kelompok. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Hubungan tasawuf dan akhlak. Tasawuf dan akhlak memiliki hubungan yang erat, yaitu keduanya sama-sama berorientasi pada kecintaan kepada Allah dan kemuliaan akhlak. Arti dan tasawuf adalah proses pendekatan diri kepada Tuhan atau Allah dengan cara mensucikan hati. Hati yang suci bukan hanya bisa dekat dengan Tuhan, malah dapat melihat Tuhan al-ma'rifah. Dalam tasawuf disebutkan bahwa Tuhan yang maha suci tidak dapat didekati kecuali oleh hati yang suci. Kalau ilmu akhlak menjelaskan mana nilai yang baik dan mana yang buruk, juga bagaimana mengubah akhlak buruk agar menjadi baik secara zahiriyah, yakni dengan cara-cara yang nampak seperti keilmuan, keteladanan, pembiasaan, dan lain-lain, maka ilmu tasawuf menerangkan bagaimana cara mensucikan hati, agar setelah hatinya suci, yang muncul dari perilakunya adalah akhlak al-karimah. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang keempat. Aktualisasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam kehidupan individu, contohnya menjaga amanah, berkata jujur, dan menjaga kesucian hati.
Yang kedua, dalam kehidupan sosial atau masyarakat, contohnya menolong sesama, bersikap jujur, berbuat adil, dan menghormati hak orang lain. Yang ketiga, terhadap lingkungan, contohnya menjaga kebersihan, tidak merusak alam, dan mengelola sumber daya alam secara bijak. Yang keempat, dalam keluarga, contohnya hormat kepada orang tua. Orang tua itu bisa seperti ibu, bapak, atau kakek, nenek, om, tante, dan lain-lain. Adil dan penuh kasih kepada anggota keluarga. Yang kelima, dalam pekerjaan, contohnya melakukan tugas dengan tanggung jawab dan menghindari kecurangan. 6. Dalam beribadah, contohnya mempraktikkan keikhlasan dan ketulusan. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan yang kelima, pergaulan dan pakaian dalam Islam. Yang pertama, pergaulan dalam Islam. Islam menekankan pergaulan yang sesuai dengan norma syariat, baik antara laki-laki maupun perempuan. Beberapa prinsip pentingnya adalah sebagai berikut. 1. Menjaga batasan interaksi. Interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau bukan di keluarga dekat yang haram dinikahi harus dijaga. Menghindari khalwat atau berduaan dan zina atau hubungan terlarang. Yang kedua, adab berbicara. Ketika berbicara terutama lawan jenis, dianjurkan untuk berbicara sopan tanpa menimbulkan fitnah atau kecurigaan. Yang ketiga, menghindari ikhtilat. Ikhtilat adalah percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan yang dapat memicu perilaku tidak sesuai syariat. Yang keempat, bersikap hormat dan menjaga akhlak. Dalam Islam menjunjung akhlak mulia terhadap sesama adalah kewajiban, baik dalam pergaulan sehari-hari maupun di lingkungan sosial. Islam mengajarkan batasan antara laki-laki dan perempuan, termasuk menjaga pandangan, tidak berdua-duaan dengan non-mahram, dan saling menghormati. Baik, yang kedua, pakaian dalam Islam. Pakaian bukan hanya tentang menutupi tubuh, tetapi juga mencerminkan kesopanan dan ketaatan kepada Allah. Islam memberikan panduan pakaian untuk laki-laki dan perempuan. Bagi perempuan, yang pertama menutup aurat. Aurat perempuan dalam Islam adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kedua, pakaian dianjurkan memakai pakaian yang tidak ketat atau longgar agar tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Pakaian harus tebal dan tidak tembus pandang. Yang ketiga, hiasan sederhana. Tidak menggunakan pakaian atau perhiasan yang berlebihan sehingga menarik perhatian yang tidak perlu. Bagi laki-laki, menutup aurat. Aurat laki-laki adalah pusar hingga lutut. Pakaian, laki-laki dilarang memakai pakaian yang menyerupai perempuan. Begitu juga sebaliknya. Hindari kesombongan. Memakai pakaian sederhana dan tidak mencerminkan sikap pamer atau angkuh. Baik, kesimpulannya, etika, moral, dan akhlak adalah nilai-nilai yang membentuk perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam Islam, akhlak memiliki posisi penting dan menjadi cerminan keimanan seseorang. Hubungan antara tasawuf dan akhlak menunjukkan bahwa spiritualitas berperan dalam membentuk akhlak mulia. Aktualisasi akhlak dapat dilakukan melalui hubungan baik dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Selain itu, Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai pergaulan dan pakaian untuk menjaga martabat dan kehormatan. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.